semuanya, apa kabar? Senang rasanya bisa kembali lagi bareng aku Lucky di acara Belajar Bareng Jenius bersama Satu Televisi. Di program ini kita akan ngobrolin seputar hal isu yang sangat penting bagi mahasiswa. Tentunya ini sangat mengedukasi dan menginspirasi. Jadi kalian wajib mensimak dengan baik. Tentunya seperti episode-episode sebelumnya, aku tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh partner cantik dan juga kece. Kira-kira siapa ya yang bakal nemenin aku di episode kali ini? Langsung aja kita panggil partner cantik kita hari ini, Kak Intan. Halo, selamat Hai, selamat pagi. pagi. Gimana Kak Intan pagi hari ini? Aduh, semangat sekali ya dan juga pastinya, mmm, bersemangat nih. Betul. Kalau itu boleh diperkenalkan dulu nih sama teman-teman biar lebih kenal. Kalau kenal kan nanti makin sayang Oke, katanya. boleh. Oke, aku perkenalan dulu ya teman-teman, kenalin, aku Intan, di sini aku bakal belajar bareng sama Lucky juga dan bakal menemani teman-teman semuanya di Babe pada episode kali ini. Di episode kali ini kita bakal bahas apa nih Kak Intan? Nah, pas banget nih Lucky, karena di episode kali ini kita bakal bahas tema yang pas banget sama mahasiswa dan Hmm. apalagi sekarang kan udah mulai dari kayak penghujung semester ya. Mhm. Nah, kita bakal bahas tentang akademi Uh. distress ya, teman-teman. Nah, di situ kita juga bakal dengan menghadirkan narasumber yang pastinya inspiratif. Beliau merupakan salah satu dosen UIN 1 Tulungagung dan juga seorang psikolog, seperti itu. Hmm. Wow. Oke, jadi makin nggak sabar nih karena udah, berkaitan dengan mental ya pastinya. Betul. Betul, tapi untuk itu sebentar lanjut kita jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana mana tetap di Babe bersama Satu Televisi. Oke, balik lagi di Babe Belajar Bareng Satu Televisi. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah bersama narasumber yang inspiratif kita hari ini. Beliau adalah Ibu Mutia, salah satu dosen UIN 1 Tulungagung dan juga psikolog. Nanti dari beliau, nanti kita bakal mendapatkan insight baru tentang baik kesehatan mental, akademik, distress, dan tentunya pastinya banyak banget yang Mhm. bakal kita dapatkan, seperti itu. Nah, untuk itu Ibu, sekarang ini kan udah mulai di penghujung semester juga ya, mungkin dari pelajar atau Mhm. mahasiswa itu mulai mungkin mengalami stres gitu, karena mungkin banyak tugas dan juga seperti hal lainnya yang sudah mulai di penghujung gitu, Ibu. Nah, dari perspektif Ibu Mutia sebagai seorang psikolog, nah kita itu gimana sih caranya buat aware dan mengatasi tekanan akademik yang makin hari itu makin berat, Ibu? Oke, bagaimana mengatasi atau biar aware? Sebenarnya ketika, mengalami atau beraktivitas sehari-hari gitu kan, tubuh kita ini terdiri dari, fisik dan mental gitu kan. Dalam beraktivitas, melakukan aktivitas harian, setiap hari kita belajar, kita bekerja, seperti itu. Fisik kita baik secara fisik maupun secara mental, ini memberikan tanda-tanda sebenarnya. Mmm. Kadang menyadari tanda-tanda itu yang nggak sepenuhnya, langsung disadari, "Oh ini tanda-tanda bahwa saya tuh sebenarnya sudah lelah." Kita tidak bisa terus bekerja tanpa istirahat itu aja, itu nggak bisa, kayak gitu. Ketika kita sudah merasa kalau misalkan malam kita bekerja terus di atas jam 10, mata sudah memberikan tanda-tanda misalkan mata memberikan tanda-tanda pedes, Mmm. itu adalah tanda-tanda ngantuk. Oh iya. Misalkan banyak menguap, itu sudah tanda-tanda untuk otak minta istirahat, kayak gitu. Itu sudah tanda-tandanya, itu tanda-tanda fisik yang sederhana sebenarnya. Tapi kalau misalkan sudah mencapai ke yang berkaitan dengan mental, mungkin sudah mulai seperti konsentrasi menurun, mudah lupa,
kemudian, beberapa jadwal itu mulai berantakan, itu sudah tanda-tanda walaupun, tidak sepenuhnya itu langsung disadari kayaknya, "Oh, hari ini misalkan telat masuk kuliah A, nanti sorenya ada kuliah B ternyata terlambat juga." Tapi tidak selalu, "Alah paling cuman hari itu," padahal itu sudah sinyal. Udah ada sinyal ya. Iya. Tapi banyak orang yang mengabaikan karena mungkin belum tahu gitu Iya. ya. Oke. Padahal itu tanya-tanya yang sering kita rasakan setiap hari. Mhm. Berarti harus juga lebih peka sama Kondisi kondisi tubuh tubuh. Tubuh, kita iya juga ya. betul. Oke, dan juga pastinya oke, dan pastinya juga masih banyak lagi ya, Bu, kayak mungkin ada tanda-tanda lainnya gitu. Jadi mungkin, dan juga nanti kita bakal membahas lagi ya teman-teman semuanya terkait tentang academic distress ini dan pastinya nanti bakal lebih menarik lagi. Dan jangan kemana mana dulu pastinya tetap di Babe Belajar Bareng Satu Televisi. Balik lagi di Babe bersama Satu Televisi. Oke teman-teman, tadi kita udah sedikit tahu nih soal tanda-tanda dari kita stres gitu. Nah, tapi kan tadi kan kayaknya kita belum belum sepenuhnya tahu tuh apa tuh yang dinamakan dengan akademik stres. Nah, dari Ibu Mutia yang udah expert di bidangnya kira-kira apa tuh, Bu? Akademik stres itu, Bu? Akademik stres itu semacam rasa tertekan dari dalam diri seseorang, baik secara mental maupun emosional, baik, di pikiran, emosi, perilakunya dia merasa tertekan gitu kan, akibat segala sesuatu yang berhubungan dengan akademik, Mhm. baik dari faktor internal maupun eksternal, yang pada akhirnya itu akan membuat seseorang untuk merasa, eee, kelelahan, kemudian bisa sampai misalkan overthinking, gejala-gejala seperti itu yang muncul. Mmm. Deg-degan, khawatir, ketakutan yang terlalu, eee, Berlebih gitu, Bu, ya? berlebihan, ya betul, Nah, berarti kalau keterusan bisa bahaya juga ya, Ibu. betul. Dan kalau dari pengalaman klinis Ibu nih, faktor atau pemicu utama apa sih sebenarnya yang paling menyebabkan mahasiswa itu mengalami kanan negativitas akademik stres? Nah, sebenarnya kalau faktor yang memicu itu sebenarnya tidak ada faktor yang dibilang utama. Semua faktor itu, semua problem pada kondisi psikologis itu multifaktor dan setiap faktor itu punya bobot yang tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Saya bisa katakan mungkin tuntutan tugasnya terlalu berat, tapi mungkin menurut Mbak Luki, kadar tuntutan tugas akan menjadi 80%. Tapi menurut Mbak ini bisa jadi, kadar tuntutan tugas itu hanya sekedar 40%, padahal sama-sama dalam kondisi stres, seperti itu. Nah, faktor-faktornya di antara lain misalnya nih, ada tuntutan dari lingkungan sekitar untuk mengejar atau mendapatkan nilai yang harus sempurna, atau bukan nilai deh, atau hasil yang sempurna pada semua bidang yang berhubungan dengan akademis misalnya. Kemudian, faktor yang lain misalkan dari segi internalnya di dalam diri seseorang itu dia kurang bisa untuk memanajemen diri misalnya. Baru kita bisa lihat faktor, eksternal yang lain dari sisi beratnya tugas, intensitas, mungkin perkuliahan yang misalkan satu hari ada 4 mata kuliah yang itu SKS-nya Iya. besar-besar, seperti itu. Kemudian kurangnya waktu untuk beristirahat, kurangnya dukungan, seperti itu. Itu faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa orang itu punya alasan yang sama gitu ya, Bu, ya? Iya Setiap betul, orang punya alasan yang beda-beda soal si academic stress ini. iya. Tapi Bu, kira-kira tuh academic stress sama burnout tuh hampir sama atau itu 2 hal yang berbeda, Bu? Nah itu beda, academic distress itu memang, kondisi tertekan yang ibaratnya kalau kita lagi pilek nih, Mhm. dia masih
di kondisi panas, ya masih meler-melernya kayak gitu. Mungkin masih ada Oh, bersin-bersinnya kayak iya. gitu. Jadi masih, rasa tekanan yang mulai mulai memuncak seperti itu. Tapi ketika ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa ada penanganan, tanpa ada pertolongan seperti itu, maka stres yang dirasakan atau dialami oleh seseorang ini nanti dia akan mencapai pada fase burnout. Di mana ketika fase burnout ini sudah dirasakan, emosi sudah tidak terkendali, dia akan merasa semua yang dilakukan ini sia-sia. Itu adalah salah satu poin penting dalam burnout. Oh, berarti malah itu ya, Bu, ya, lebih lebih, lebih bahaya burnout dibandingkan sebenarnya sama-sama berbahaya, tapi Iya, levelnya itu ternyata lebih berbahaya si burnout ini ya, Bu? bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau Mmm, sudah burnout, dia sudah tidak cemas sama sekali, malah sudah, mhm. ya sudah, apa Oh, sih, lebih pasrah iya, sama lebih, apapun iya, gitu. udah nggak ada apa sih yang mau dilakukan, ya udahlah aku sudah, ya Mmm, udahlah gini-gini aja. kira-kira kita di fase apa ya ini? Kita kira-kira di fase apa ya? Yang sulit juga ya, Kak, tapi ini, Mhm. wah masuknya yang mana Mhm. Oh, nih? mungkin gini sih, Bu, kalau kita kan tadi baru tahu nih ternyata Mmm, ada tanda-tanda dari akademis yang kayak tadi mengantuk atau lelah gitu. Tapi kita mengabaikan karena kita merasa, "Ya udahlah, penting kita masih bisa jalan." mhm. Sampai akhirnya kita merasakan si burnout tadi yang udah bingung kita sampai mau ngapain, kayak gitu, Ibu. Hanya Mmm, terasa gitu ya. iya. Tapi Dan gimana nih dari Intan, mungkin mau kayak tanya gimana caranya buat kita tuh bisa men-stop sebelum kita menjadi burnout gitu? betul sih, karena kita juga aku sendiri juga pernah mengalami hal itu ya Iya. sepertinya, tapi kayak ini sebenarnya fase apa, bingung seperti itu. Gimana tuh, Bu, cara kita untuk menghentikan sebelum terjadi yang namanya burnout? Paling tidak karena kita punya diri kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, paling tidak, mulai manajemen dirinya diperbaiki. Artinya selama ini kita mungkin mengenal adanya manajemen waktu, tapi bukan hanya waktu saja yang diatur, kayak gitu. Jadi kita perlu memanajemen diri. Apa yang perlu dimanajemen? Satu, kita pertimbangkan apakah yang kita lakukan itu, berdampak baik atau tidak terhadap diri kita. Yang kedua, seberapa besar energi yang akan kita pakai untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana kita mengelola, "Oh ini cukup sekian, ini nanti kalau sudah saya merasa lelah saya harus tidur," misalkan. Kemudian baru yang ketiga adalah waktu. Waktu, kemudian yang terakhir baru seberapa bermanfaat, yang kita lakukan ini untuk kita dan orang lain, kayak gitu. Wow, berarti itu tadi ya, berarti kayak kita juga bisa kayak mengenali diri sendiri dulu ya, Ibu, berarti. Kita harus tahu posisi kita ini di mana gitu. Nah, menarik banget ya pastinya nanti, setelah ini kita juga bakal membahas tentang yang lebih menarik lagi nih, tentang behind the scene-nya. Nah, Ya, behind the scene kenapa bisa burnout lebih mendalam ya iya pastinya betul. nanti. Stay tune terus aja, kita nanti akan membahas di segmen berikutnya. Tetap di Babe Babe bersama bersama satu satu televisi. televisi. Baik lagi di Babe bersama satu televisi. Tadi kita udah sedikit tahu nih tentang akademi stres dan juga cara untuk menghentikan biar gak jadi burnout. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau kita gali di dalam soal akademi stres ini dengan Ibu Mutia, Kak Intan? Nah, tadi kita juga udah mulai meng-spill ya Mhm. teman-teman tentang behind the scene-nya. Jadi sebenarnya latar belakang di balik kenapa kok seseorang bisa burnout kayak gitu. Tadi kita sudah ngebahas juga, tapi kita bakal gali lagi lebih dalam biar kita semuanya juga bisa mengenali sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita berada di fase yang mana, seperti itu. Jadi sebetulnya Ibu kayak behind the scene latar belakangnya seseorang bisa sampai burnout kayak gitu, apalagi biasanya ini juga dialami sama justru mahasiswa yang berprestasi dan juga yang ikut berorganisasi, seperti itu, Ibu. Oke, kenapa bisa sampai burnout? Yang pertama memang tanda-tandanya sudah muncul, sudah ada tanda-tanda itu, tapi balik lagi, itu diabaikan gitu kan, sehingga
tidak do something untuk, merespon tanda-tanda itu. Dan tetap saja kadang memang ada orang-orang yang sudah terlalu terbiasa atau menyukai banyak aktivitas gitu kan, sehingga sebenarnya ya balik lagi tubuh itu punya limitnya sendiri, cuman karena dia terlalu enjoy, dia menganggap ini ada deadline yang harus begini begini begini, ya sehingga dia mengabaikan semua tanda-tanda itu tanpa melakukan apa-apa, sehingga pada akhirnya jatuhlah Oh gitu, Mmm, apalagi gitu. berarti juga betul ya, mungkin lebih dirasakan sama orang-orang yang mempunyai banyak kegiatan gitu ya, Mmm, Ibu. Mungkin kayak teman-teman yang ikut berorganisasi, mungkin juga kuliah sambil kerja dan seperti itu, kayak gitu ya. jadi memang kita tuh harus mengenali diri ya, Ibu, ya. Sejauh mana kita punya, tekad, punya tujuan, kita harus tetap memperhatikan kemampuan kita. Soalnya seperti yang dibilang oleh Ibu Mutia tadi bahwa kita juga punya limit, kita punya, batas dalam diri kita, seperti itu. Mungkin sebagai penutup nih, Bu, aku mau dengar closing statement dari Ibu untuk teman-teman mahasiswa nih. oke, kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh belajar sekuat dan sekeras mungkin, tapi kenali dirimu, kenali batasanmu, jagalah diri, bila kamu merasa lelah, it's okay untuk istirahat terlebih dahulu, baru go ahead, lanjutkan lagi. Seperti terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, itu tadi teman-teman ya, sangatlah kita harus mengenali diri ya, karena memang kita ada batasan, kita juga namanya manusia yang punya batas, seperti itu. Tadi untuk episode di hari ini soal academic stress, semoga ini nanti bisa menjadi pembelajaran ya, dan tentunya, bisa menjadi bekal untuk teman-teman untuk melangkah ke depannya agar tidak melupakan diri sendiri. Oke, kita nanti akan sambung di episode-episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton Babe bersama Satu Televisi.